Hai, aku lagi streaming nih. Nah, nggak tahu kenapa aku jadi keinget sama presentasi teman-temanku. Karena menurutku cahaya di sini kayaknya kurang terang. Jadi aku mau cari tempat dulu nih. Jadi, saksikan terus ya guys. Nah, udah dapat tempat yang terang nih. Sekarang langsung ke pembahasannya aja yuk. Dijajah Jepang selama 3,5 tahun merupakan saat-saat yang penting dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan meski mula-mula uluran tangan Jepang itu disambut antusias, namun kian lama kian banyak seniman yang terbuka matanya. Bahkan, mereka yang mula-mula antusias sekali menerima kedatangan Jepang, kemudian mulai ragu dan merasa was-was. Contohnya, Amal Hamzah yang menulis 2 buah sandiwara yang keduanya sama-sama berisikan sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Pada masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang tidak hanya sekedar alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi telah menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Usaha inilah yang menyebabkan dimulainya suatu tradisi puisi Indonesia yang hampir tak terbatas. Pada masa Jepang ini, kita menyaksikan beberapa penyair muncul, antara lain yaitu 1. Usmar Ismail. Ia menulis beberapa cerpen diantaranya Pancaran Cinta 1946 dan Gema Tanah Air 1948. Dan sajak-sajaknya dikumpul dan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Untung Berasap 1949. Dalam sajak-sajaknya yang permulaan terasa kepercayaan terhadap Jepang akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi kemudian ia pun segera menemukan kekecewaannya. Dalam sajak Diserang Rasa, karangannya berisi rasa was-was dan ragu kepada kesungguhan janji dan semboyan Jepang. Yang kedua, Amal Hamzah mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalitis. Juga, dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Yang ketiga, Rosihan Anwar. Pada zaman Jepang, menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan-perasaan dan semangat muda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Dan juga ada Anas Ma'ruf, MS Ashar, Maria Amin, dan Nur Syamsu. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Cerpen. Yang pertama, cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Sejarah cerpen. Cerpen sudah ada sebelum abad ke-10. Pada waktu itu, cerpen umumnya tidak dianggap sebagai bentuk sastra yang berbeda. Tapi, meskipun dalam hal ini tampaknya merupakan genre modern yang unik, faktanya adalah fiksi proses pendek hampir setua bahasa itu sendiri. Cerpen mulai diperkenalkan pada tahun 1920 dan tumbuh dengan pesat hingga tahun 1941.
lalu kembali berkembang setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, dan dari tahun 1950 hingga ke pertengahan tahun 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang agak jelas dan konkret. Cerpen juga digemari dan dimantapkan pada tahun-tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia 1955 sampai 1959. Pada zaman Jepang, cerpen tumbuh dengan subur. Beberapa pengarang baru muncul. Diadakannya beberapa sayembara dalam majalah-majalah yang terbit saat itu, seperti Panji Pustaka, Jawa Baru, dan lain-lain. Cerpen diberi banyak tempat. Uspar Ismail H.B. Jasin menulis cerpen. Salah satu cerpennya adalah Anak Laut 1922. Bakri Saregar. Cerpennya yang pertama berjudul Di Tepi Kawah, mendapat hadiah pertama sayembara mengarang cerpen. Kemudian Di Tepi Kawah ini dibukukan dengan judul Jejak Langkah 1953. Kemudian lahir beberapa cerpen dari pengarang lain diterbitkan secara bersama dengan judul Pancaran Cinta 1946. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur. Hal itu disebabkan oleh kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Beberapa nama pengarang yang banyak membuat sandiwara pada zaman Jepang ialah Armin Pane, Usman Ismail, Abu Hanifah, Idrus, Inu, Kertapati, Kotot Sukardi, Amal Hamzah, dan lain-lain. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Dan sampai jumpa. Bye!跨越时间维度，现实中的 keep roll， 随行我的脚步，不被局势的 flow， 写下伟大的梦，在电视前的 room， 享受自己的幕，举起迷雾，这是 fucking killing。